ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-28. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh tamu Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian, setelah tidur kita. Allah kembalikan ruh kita kepada jasad kita. Allah kembali sehatkan badan kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Allah, pagi hari ini kita bicara tentang satu topik yang sangat berkait dengan kita manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia itu, menyebut manusia itu dengan berbagai macam istilah. Jadi ada manusia itu dipanggil oleh Allah dengan kata-kata an-nas, ada disebut oleh Allah dengan kata-kata bashar, ada lagi disebut oleh Allah dengan kata-kata insan, ada lagi disebut oleh Allah dengan kata-kata bani Adam. Mungkin Bapak dan Ibu hamba Allah sering membaca Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, kepada yang menciptakan manusia. Mungkin Bapak Ibu juga pernah atau sering membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah kata Allah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi di sini insan juga diartikan dengan manusia. Kemudian ada lagi kata-kata ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lagi-lagi dengan kalimat yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu manusia. Ada lagi dalam Al-Quran, ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Bani Adam ini siapa? Tujuannya tidak lain adalah kita manusia. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kenapa berbeda dan apa tujuannya? Inilah yang insya Allah kita coba sampaikan beberapa di antaranya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, penamaan manusia itu disebutkan oleh Allah ketika Allah belum menciptakan manusia, tapi sudah menyampaikan gambarannya kepada para malaikat. Ini yang Allah perkenalkan kepada malaikat, gambarannya itu disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat yang ke-28 yang tadi kita bacakan. Wa in
inni khaliqun bashar. Sesungguhnya aku akan menciptakan bashar. Nah, Bapak Ibu, Allah sebelumnya sudah menciptakan jin. Allah juga sudah menciptakan malaikat. Allah juga sudah menciptakan hewan-hewan. Antara jin, malaikat, hewan ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok di antaranya. Jin memiliki hawa nafsu, memiliki akal. Malaikat memiliki akal, tapi tidak memiliki hawa nafsu. Hewan memiliki hawa nafsu, tetapi tidak memiliki akal. Jin bertubuh halus, malaikat bertubuh halus, hewan bertubuh kasar. Nah, Allah menciptakan bentuk yang keempat. Inilah dinamakan oleh Allah dengan istilah bashar, yang berbeda dengan ketiga itu. Berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat, dan juga berbeda dengan hewan. Apa bedanya? Nah, kalau manusia, kalau bashar yang Allah ciptakan ini, dia bertubuh kasar, tapi memiliki hawa nafsu dan juga memiliki akal. Sehingga apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh bashar itu atau manusia itu. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kalau kita melihat jin, jin ini bertubuh halus. Walaupun dia punya akal dan punya hawa nafsu, tapi dia tidak bisa memanfaatkan bumi yang Allah ciptakan ini. Malaikat juga seperti itu. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah, sehingga tidak punya potensi untuk membangkang kepada Allah. Inilah yang Allah sampaikan di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Apa kata Allah? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menentang Allah, tidak pernah mendurhakai Allah apapun yang disuruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apapun yang diperintah. Jadi tidak ada bakat daripada malaikat itu membangkang kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak pernah tertukar. Tidak pernah malaikat Jibril bertukar dengan malaikat Mikail atau malaikat Mail. Aku dah lupai menyampaikan wahyu yang berisiko. Tidak ada itu. Tidak pernah malaikat Israel salah cabut nyawa. Tidak ada. Tidak pernah malaikat Israel itu kesal kepada manusia. Itu saya cabut dua orang tipu maksudnya. Tidak ada. Semuanya mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kembali kita kepada kata-kata bashar. Bashar ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada terdapat sebanyak 35 kali. Jadi ada 35 kali bashar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya misalnya surah Al-Kahfi yang mungkin Bapak dan Ibu sering baca di waktu malam Jumat atau di hari Jumat pagi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah bashar, manusia seperti kalian. Jadi secara fisik, secara kemanusiaan kita ini tidak ada bedanya
dalam segi jasmaninya manusia sama semuanya. Tidak ada yang membedakan. Dan bashar atau manusia ini adalah makhluk yang sangat-sangat sempurna ciptaan Allah. Lebih rancak dari jin, lebih rancak dari malaikat, bahkan lebih rancak daripada hewan sekalipun. Nah, kenapa lebih bagus? Karena manusia bisa posisinya lebih tinggi dari malaikat. Kita lihat Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ada satu posisi, satu kedudukan, satu makam di mana malaikat Jibril mengatakan tidak bisa sampai ke titik itu. Rasulullah sampai ke titik itu yang malaikat Jibril tidak sampai. Ini artinya kedudukan makam daripada manusia bisa lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Tapi bisa juga lebih rendah daripada hewan. Yang ini Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Mereka itu bahkan kata Allah seperti hewan. Balhum adab, bahkan bisa lebih rendah daripada hewan. Nah, inilah bashar, manusia yang Allah ciptakan. Kemudian ada yang kedua Bapak dan Ibu, kata manusia dalam Al-Quran, yakni An-Nas. An-Nas, jadi yang pertama tadi bashar, yang kedua An-Nas. An-Nas ini Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Di dalam 55 surah. Di antaranya ada dalam surah yang terakhir, ada 6 kali disebut oleh Allah. Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat yang sangat populer. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Bapak Ibu, apa bedanya An-Nas dengan bashar? Kalau An-Nas ini menunjukkan kalau manusia itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Kita bagaimanapun hebatnya kita sebagai manusia, kita pasti membutuhkan orang lain. Oh, awak kayu, segala punyo, pasti butuh orang lain. Tidak bisa kita memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, tidak bisa. Itulah manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan. Dan tidak ada yang membedakan manusia itu di sisi Allah kecuali karena ketakwaan. Jadi dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bangsa Arab, bukan bangsa yang lain, tidak. Yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Takwa ini bisa didapat oleh bangsa manapun. Bisa bangsa Indonesia, bisa bangsa Amerika, bisa saja bangsa yang lain. Nah, jadi An-Nas itu sebagai makhluk sosial. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah,
tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali karena takwanya. Nah, ini An-Nas sebagai makhluk sosial. Bapak-Ibu Allah yang dimuliakan. Yang ketiga, ada lagi penyebutan manusia itu dalam Al-Quran dengan kata-kata insan. Kata-kata insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada bahkan dalam Al-Quran surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi insan ini juga diartikan dengan manusia. Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, kata-kata insan ini ditemukan sebanyak 65 kali di dalam 43 surah. Jadi insan ini diartikan juga sebagai manusia, tapi konsepnya berbeda dengan bashar dan anas tadi. Kalau insan ini lebih kepada makhluk yang terpikir. Dalam kaidah bahasa Arab ada disebut dengan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Nah, tapi ada juga diartikan natik itu dengan kalimat berbicara, mengejek. Dan bicaranya manusia itu ya bisa kita lihat berbeda-beda. Di Indonesia saja kata Badan Pusat Statistik lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, di awak saja di Sumatera Barat, logat orang mengejek Bukit Tinggi, curang Pariaman, berbeda-beda. Berbeda. Padahal kata-kata yang diucapkan sama. Ya. Kalau apalagi misalnya kita dengan orang Sumatera Utara, kamu kalau mengejek orang baru-baru kenal mana lah, baru kenal, tapi dia orang Minang asli mengejek aku aja beliau hanya tanya sekali itu kamu di mana. Dari logat saya itu dia tahu bukan asli Minang. Jadi begitulah keunikan kita manusia ini, berbahasa dan bahasanya berbeda-beda. Ya. Kalau begitu juga dengan budayanya. Kalau orang Jawa tapi taipik tangannya dia becaan dulu. Maaf. Ini minta maaf. Maaf. Kakek pun tapi kalau orang apa kayak tapi kayak gini Pak aja. Kan beda. Nah, Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Jadi insan itu hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Artinya manusia diberikan pemikiran akal oleh Allah untuk memikirkan alam ciptaan Allah ini. Jadi adalah contoh Bapak Ibu. Kita melihat di langit ada bintang-bintang yang jumlahnya bukan lagi ratusan juta, bukan lagi miliaran, tapi triliunan, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ternyata bintang-bintang itu bukan diam saja, dia itu bergerak, dan kecepatannya itu lebih dari 1000, ada yang lebih dari 1000 km per jam. Ya, bumi saja konon kabarnya itu bergerak 384 kilo per detik. Nah,
fi anfusikum afala tubsirun, kata. Pada diri kalian sendiri apa kalian tidak perhatikan ciptaan Allah itu? Mata yang Allah ciptakan berapa megapiksel itu Bapak itu? Masya Allah, luar biasa. Ya, hidung, penciuman yang Allah ciptakan, sehingga kita bisa membedakan mana bau durian, mana bau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masya Allah. Nah, jadi pikirkan, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi, terjadinya perbedaan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang dan berpikir, kata Allah. Bapak Ibu Allah, jadi al-insan itu adalah manusia sebagai makhluk yang berpikir. Kemudian yang berikutnya ada kata-kata Bani Adam. Ya, ada kata-kata Bani Adam. Ini juga ditujukan kepada manusia. Nah, Bani Adam di dalam Al-Quran itu ditemukan sebanyak 7 kali. Jadi ada 7 kali Bani Adam ditemukan di dalam Al-Quran. Dan Rasul juga seperti hadis yang tadi kita sampaikan, An-nas kulluhum li Adam. Seluruh manusia itu berasal dari Nabi Adam. Bahkan Siti Hawa diciptakan dari Nabi Adam. Nah, Bapak Ibu, seluruh manusia kecuali yang 3 ini punya ayah dan punya ibu. Kita semuanya pasti punya ayah dan punya ibu. Kecuali 3 manusia. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa tidak punya ibu, diciptakan dari laki-laki. Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah. Jadi sudah lengkap diciptakan oleh Allah. Adonan punya ayah, punya ibu, adonan dari ibu, adonan dari ayah saja, dari laki-laki saja. Nah, Bapak Ibu Allah yang dimuliakan. Jadi manusia seluruhnya berasal dari Bani Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu kata Rasulullah diciptakan Allah dari tanah. Nah, Bapak Ibu Allah, jadi Bani Adam ini juga merujuk kepada manusia. Nah, walaupun konsepnya berbeda-beda, tapi tujuannya adalah tetap kepada satu yang dimaksud, yakni manusia. Bapak Ibu Allah, itulah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan bashar, ada yang disebut dengan insan, ada yang disebut dengan anas, dan ada juga disebut dengan Bani Adam. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Ada yang bertanya sebelum tutup, silakan. Ya, silakan. Ada jin, ada setan. Jin itu makhluk yang Allah ciptakan seperti manusia, punya hawa nafsu, punya akal, tapi bertubuh halus. Nah, setan ini ada 2. Setan ini bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Surah An-Nas ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sebab itu ada ayat alladzi yuwaswi sufi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, siapa itu? Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada bentuknya jin, ada bentuknya manusia. Jadi kalau ada yang mengajak kita kepada yang dimurkai oleh Allah, itu setan.
menjadi pimpinan dari malaikat. Jadi sebangsa dengan malaikat. Nama mulanya itu bukan iblis, tapi nama mulanya adalah Azazil. Kapan dia diberi gelar iblis? Ketika dia diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, dia tidak mau. Nah, makanya digelar oleh Allah dengan kata-kata iblis. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ada ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ketika itu namanya iblis. Nah, jadi setan itu kalau dia bangsa jin yang kafir, yang engkar kepada Allah, itulah yang jadi anak buah iblis. Yang jadi anak buah iblis itu dari bangsa jin namanya setan. Jadi jin ini ada juga yang Islam, ada juga yang kafir. Jadi ada jin itu yang Islam. Bahkan ketika Rasulullah berada di Madinah, itu banyak bangsa jin yang bergabung dengan majelis Rasulullah. Ya, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Di masjid ini pun mungkin karena kita tidak bisa melihat. Mungkin dia ikut sholat bersama kita di masjid ini. Mana nampak? Ada orang mengaku bisa mencari jin. Ada dua kemungkinan. Pertama, berbohong. Yang kedua, bersekutu dengan jin. Tapi kalau secara jin tidak nampak. Kalau secara jin tidak nampak. Ya Bu, masih ada tanya lain? Tapi apa-apa itu tanya dia. Apa? Ada. Ini kok syarat-syarat nikah ya, kan ada saksi. Nikah. Tapi ada peristiwa ada saksi. Saksinya malaikat. Ya, saksinya para malaikat. Oh, cuma kalau Pak tadi kan bukuannya dimajuin atau jawabnya? Bukuannya dimajuin atau? Saksinya para malaikat. Maharnya apa? Itu nan dari perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kebenarannya wallahu a'lam. Ya. Tapi ada yang mengatakan mahar Siti Hawa dengan Nabi Adam menikah Siti Hawa itu maharnya mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita baca.